Perkenalkan, saya Sri Dewi Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Saat ini saya sedang berada di bangku semester 2 Prodi Ekonomi Islam, dan di sini saya akan membahas mengenai ekonomi mikro Islam yang dimana dosen pengajarnya yaitu Bapak Insar MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ekonomi mikro. Untuk mengawali bab ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Menurut Mankeu, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai studi bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Dari pengertian Mankeu, dapat didefinisikan juga atau diambil kesimpulan, ilmu ekonomi diartikan sebagai studi bagaimana manusia secara individu atau berkelompok dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, mikroekonomi, dan yang kedua, makroekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mikroekonomi. Mikroekonomi atau biasa disebut dengan ekonomi mikro, boleh juga diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pola dan juga ruang lingkupnya, mikroekonomi didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dalam keseluruhan kegiatan perekonomian. Dan di sini saya juga akan membahas mengenai ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Kedua yaitu makroekonomi. Makro berarti besar. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis ini bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil perekonomian. Awal saya sudah membahas mengenai pengertian dan juga ruang lingkup ilmu ekonomi, dan kali ini saya akan membahas mengenai jenis analisa ilmu ekonomi. Jenis analisa ilmu ekonomi secara garis besar digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, yang kedua yaitu teori ekonomi, dan yang ketiga yaitu teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi ekonomi dengan benar. Contohnya yaitu krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan turunnya kurs rupiah terhadap US dollar. Kedua yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan tanggapan-tanggapan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan permasalahan yang terjadi apabila suatu keadaan atau kondisi yang mempengaruhinya terjadi perubahan. Contohnya yaitu permintaan suatu barang akan tinggi apabila harga barang tersebut menurun. Sebaliknya, apabila harga naik, maka permintaan suatu barang akan turun. Dan yang ketiga yaitu teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Teori ini bertujuan untuk menganalisa dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kegiatan perekonomian. Yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai metode analisa dalam ilmu ekonomi. Metode analisa dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai metode deduktif. Metode deduktif yaitu sebuah metode yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus. Sedangkan metode induktif yaitu metode yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi hal-hal yang umum. Saya akan membahas mengenai pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan dalam teori ekonomi ada dua. Yang pertama yaitu pernyataan positif, dan yang kedua yaitu pernyataan normatif. Untuk mengawali pembahasan ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pernyataan positif. Pernyataan positif yaitu pernyataan yang merujuk pada kondisi yang sebenarnya terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya yaitu harga barang bisa meningkat apabila barang langka di pasaran. Dan yang kedua yaitu pernyataan normatif. Pernyataan normatif menjelaskan apa sebaiknya yang harus dilakukan bila keinginan yang diharapkan menjadi sebuah kenyataan. Perekonomian dapat berjalan baik, maka distribusi pendapatan masyarakat harus merata. Yang kelima ini
yaitu tentang masalah-masalah dan sistem perekonomian. Masalah-masalah dalam perekonomian yaitu yang pertama, barang apa dan berapa jenis yang akan diproduksi, dan yang kedua yaitu bagaimana cara barang tersebut diproduksi, dan yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Tetapi masyarakat masih punya kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Prinsip dasar ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu, di mana dalam sub ini ada bagiannya lagi, yaitu setiap individu harus selalu melakukan trade off. Terus biaya adalah tentang apa yang harus dikorbankan untuk melakukan sesuatu. Orang rasio berpikir secara bertahap. Prinsip dasar ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu, di mana dalam sub ini ada bagiannya lagi, yaitu setiap individu harus selalu melakukan trade off. Terus biaya adalah tentang apa yang harus dikorbankan untuk melakukan sesuatu. Orang rasio berpikir secara bertahap, dan pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. 3 prinsip untuk berinteraksi. Perdagangan harus menguntungkan semua pihak. Secara umum, pasar adalah tempat atau wahana untuk mengorganisasikan secara baik kegiatan ekonomi. Dan pemerintah ada kalanya untuk memperbaiki mekanisme dari pasar, yaitu 3 prinsip cara bekerja perekonomian makro. Yang pertama yaitu standar kehidupan atau standar hidup suatu negara dilihat dari kemampuannya dalam mengelola barang dan jasa. Yang kedua yaitu semakin banyaknya negara mencetak uang, maka semakin mahal pula harga barang. Dan masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya mengenai ekonomi mikro. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf karena saya juga lagi dalam tahap pembelajaran. Dan jangan lupa like, komen, dan share YouTube channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.